Hai, balik lagi di channel gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini kontennya ini mau ngebahas sebenarnya udah dari kemarin-kemarin gitu ya, terkait masalah yang lagi dihadapin sama Lesti Kejora. Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini pengen ngebahas ya terkait kasus yang dialami sama Dede Lesti Kejora di sini, dimana dia itu kena kasus ya guys. Dugaannya adalah dia itu semacam melanggar hak cipta lah, dimana ada video dia nyanyi dengan lagu ciptaan dari seseorang ini ya. Yang menggugat ini adalah Dodi Dores gitu ya, menggugat lagu yang berjudul Bagai Ranting yang Kering. Nah sebenarnya yang digugat itu kalau tidak salah ya, kalau lihat sumber-sumbernya itu tuh karena ada yang upload ke YouTube dan katanya tidak seizin dari penciptanya. Dan di situ katanya dari pihak orang yang menuntut ini gitu ya sudah minta baik-baik tapi tidak digubris sama pihak Dede Lesti. Dan sebenarnya ini gue udah bikin kontennya guys, tapi gagal tayang. Kenapa? Karena tiba-tiba filenya nggak crash terus gitu ya. Dan sebenarnya kalau ngeliat kasus ini kayaknya ya menurut gue ya antara penyanyi dan pencipta lagu tuh ya harusnya simbiosis mutualisme aja. Kayak misalkan ada lagu bagus, penyanyinya bisa bantu ngedompleng lagunya biar banyak orang suka, banyak orang dengar dengan dia punya fans yang banyak gitu kan. Nah, kalaupun dipermasalahkan ke Dede Lesti kayaknya nggak nyambung guys, karena yang dipermasalahkan kan penampilan Dede Lesti. Di situ kan dia cuma nyanyi ya guys. Dan setahu gua biasanya kalau kita ada di acara terus si penyanyi itu disuruh bawain lagu orang lain, itu yang ngurus bukan penyanyinya guys, udah ada timnya sendiri yang ngurus untuk segala macam lisensi dan perizinannya itu. Penyanyinya tinggal tahu beres, oh ya udah gue boleh nyanyi, udah selesai gitu. Dan setelah itu kalau misalkan ada yang upload lagi ke sosial media, itu kan kayak ya masa iya gue mesti pantengin orang yang ngupload gitu kan. Dan kalaupun misalkan diupload di sosial media kan kelihatan tuh nama akunnya, bisa langsung dihubungin ke sana misalkan untuk di take down dan dihapus misalkan gitu kan guys ya. Tapi kenapa jadi ke Dede Lesti yang agak bingung gitu ya. Terus di sisi lain juga nanti kita lihat ini ada ya seperti kalian tahu ya, Akademi 7DA7 udah keluar. Dan juga kemarin tuh lihat spill untuk dewan juri, host dan juga coachnya udah muncul nih nama-nama yang wah kalian pasti mungkin lebih tahu daripada gue ya. So mungkin tanpa lama-lama kita langsung aja menuju ke yang pertama. Lagu ini nggak mungkin meledak kalau gak dinyanyiin Lesti. Lagu ini sebelum dinyanyiin Lesti udah meledak sama Iis Dahlia gitu. Karena meledak jadi bawain kan gitu. Sampai dibawain di Indosiar di mana, karena lagu saya terdengar kan gitu. Bukan berarti kata Lesti bawain lagu ini jadi lagunya naik. Salah besar. Lagu ini udah naik duluan sebelum sama Iis Dahlia. Pertamanya kan lagu Cinta Bukan Kapal, lagu saya nama Iis. Kedua lagu ini. Yang ketiga lagu Payung Hitam, lagunya Puji. Gitu. Urutannya begitu. Oh, berarti belum pernah ketemu, belum pernah ngasih, tiba-tiba menyanyikan dan belum. Jadi kalau misalnya ada baik-baik ketemu, itu ketemu saya selesai misalnya kan. Siapa tahu kan deh 5 tahun ke depan ketemu kita bisa kerja sama. Jadi artis sama pencipta gimana sih? Apa? Ya tapi kayaknya juga kalaupun niatnya kayak gitu ya harusnya nggak usah langsung lapor ke pihak berwenang dong, iya kan? Iya kan? Tapi kalau dari ranah hukum sendiri bang, perihal kan intinya kan nggak pernah ketemu, nggak ngasih juga kok, nggak ada akses, tiba-tiba langsung dibawa gitu. Dan secara dari hukumnya bagaimana sih? Tergantung komposisinya. Lesti menyanyikannya di mana, tujuannya apa gitu loh kan. Jadi di sini konteksnya Pak Yoni sendiri dia itu cuman sebenarnya juga nggak
masa penyanyi dari tahun semenjak awal menyanyikan itu yang kita tahu itu dari 2017 sampai sekarang itu belum kenal sama pencipta, nggak pernah kenal. Sekarang kalau nggak pernah kenal berarti otomatis nggak pernah izin. Itu jadi kalau undang-undang hak cipta itu melindungi pencipta lagu itu, ya cuman yang dilindungi izinnya. Kalau udah diberi izin nggak ada masalah. Kalau nggak diberi izin, kalau nggak ada izin, itu baru melanggar. Kan itu isi undang-undangnya. Tapi kalau dari pihak sana kan katanya mau coba nih mempelajari atau bebas izinnya. dari masa hukum seperti apa sih? Iya, mudah-mudahan dengan mempelajarinya kan banyak artinya ya, persepsi mereka mungkin mempelajari motif kami ini melaporkan apa sih. Sekarang kita belak-belakan motif kita itu cuma pengen berkomunikasi, klien kami pengen berkomunikasi, minta informasi, dan kalau menyanyikan itu lagi tulis dong penciptanya itu. Tetapi kalau dia kaji kesalahan-kesalahan Lesti, sementara dia belum tahu yang kita laporkan apa, ya bingung juga. Tapi kan rata-rata netizen menghujat itu urusan royalti. Sementara urusan royalti itu yang mengurusnya udah ada LMKN. Nah, seandainya kita langsung berinteraksi dengan dia, penyanyi, pencipta dengan penyanyi, berarti otomatis masalah izin. Itu aja. Nah, kalau dari kamu gimana? Pihak sana ingin mempelajari dulu kesalahan seperti apa, lalu itu gimana? Ya, silahkan aja pelajari, tapi yang teliti pelajari dia. Jadi jangan kemana-mana berkembangnya. Yang saya tahu berkembangnya jadi ke masalah dia perform di TV itu. Kalau menurut saya banyak sekali loh. Nah, kenapa sekarang setelah berkembang ini berarti ada pikiran saya, udah sekalian aja buat warning ke penyanyi-penyanyi lain supaya tidak meniru seperti itu. Akhirnya Buat pelajaran buat iya, Jadi tujuannya itu ya guys, untuk melapor. rame begini gitu kan. Saya tahu banyak yang pakai, kan pada bilang kan banyak yang pakai login. Iya, sebagian bayar kok. Lihat aja di YouTube. Kalau yang puluhan juta itu bayar, itu viewernya ya. Yang bayar kalau saya hitung hampir 300 juta viewernya. Lagu ini nggak mungkin meledak kalau gak dinyanyiin Lesti. Yang dipermasalahkan balik lagi ini yang izinnya masih penyanyi ya, tapi kan gue bingung juga ya guys, kayak harusnya kan ada lembaga yang menaungi ini, nggak langsung ke penyanyi. Jadi penyanyi kayak was-was banget ya sekarang ya, kayak kok nggak beres-beres kasus ini, kok jadi panjang. Skator usia apa ini guys? Udahlah, duit yang bener mah. Kayaknya Pak Doni ini kayak dendam banget sama Lesti. Pertanyaannya kapan dan dimana Lesti cover lagu Elo? Ternyata nggak semua penciptanya itu pinter ya. Ngapain Lesti kerja sama orang ini? Mending nyari lagu ciptaan Lesti sendiri dan suami. Ya akhirnya sekarang banyak bermunculan ya, bener gitu ya guys. Karena banyak kasus kayak gini, penyanyi itu jadi kayak males kayaknya, kayak bawain lagu orang. Ya ujungnya kayak gini, tidak punya hak penuh, gak bisa semena-mena. Ya lebih baik ya apa? Bikin karya sendiri. Dan dia udah punya fanbase sebesar itu, menurut gue kayak haknya Lesti untuk ya take action sih guys. Tapi kan orang bilang lagunya juga jadi terkenal karena dinyanyiin artis terkenal. Lagunya banyak banget terkenal. Bukan cuma lagu Ranting yang Kering. Ranting yang Kering juga udah terkenal karena Iis Dahlia. Tapi mungkin semakin bagus sama Lesti ya. Itu kita nggak pungkirin. Dua-duanya bagus. Yang nyanyi bagus, lagunya bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian berdua bertemu dan bicara baik-baik. Yoni itu ya ini ya. Tapi komentarnya bikin gue salah fokus ya. Ini orang make kayaknya nggak mau diem banget, lagi tinggi banget ya. Waduh. Lagi enak dilihat kalau ngomongnya dengan duduk yang tenang, Mbak. Mungkin karena dia nggak tahu kalau ada podcast lagi, udah kepake duluan, jadinya udah kayak orang
Kita lihat coba gerak-geriknya ya guys. Ke Om Yoni tuh care banget gitu loh. Care-nya gimana? Care banget bang, kalau setiap lagi ada urusan kemana-mana, gimana mas? Sehat lah gitu. Lagi diundang di mana mas? Mas jangan terlalu banyak ngomong ya mas. Mas aku tuh sayang sama mas. Oke. Menurut komentar kalian ya guys. Dede tuh cerita gini, mah aku disomasi loh waktu nyanyi lagu Ranting yang Kering. Terus aku tanya, Dede nyanyinya di mana? Di TV. Kalau di TV harusnya sebenarnya mah pihak TV-nya kan yang itu yang bertanggung jawab dan membayar ke LMK. Tapi memang Mama bilang ke Dede, Dek, Mama aja tuh udah nggak boleh loh nyanyi lagu itu di TV Mama yang biasa Mama syuting. Aku bilang gitu. Emang iya, Ma, iya. Aku pun sendiri nggak tahu kenapa nggak bolehnya. Yang tahu kan TV, tapi pihak TV-nya tuh kayak udah lama nggak usah nyanyi lagu ini gitu. Gitu loh. Padahal kayak gitu tuh kan kayak sebenarnya ya merugikan mereka ya, bahwa lagunya jadi nggak hits karena tidak dinyanyikan di mana-mana gitu loh. Betul. Netizen yang bilang kenapa sih nyanyinya lagunya itu aja. Sebenarnya bukan lagunya itu aja, karena terkadang tuh memang ya itulah di belakang layar seperti belakang layarnya tuh anak bisa menjelaskan secara detailnya apa. Kita nanya atau minta Mama untuk menyanyikan lagu itu, boleh nggak sih? Mas Yoni, kan ntar di ini enggak? Izin dulu boleh ya? Izin Mas Yoni. Boleh ya, Mas? Ini Mas Yoni katanya kan udah pernah kesini. Iya. Dari pihaknya Ambiar aku menyanyikan lagu ini jangan disomasi ya Mas. Mas Joni, Mas Joni, kan mungkin banyak yang kangen juga untuk dengerin lagu ini. Iya. Ya, boleh. Izin ya Mas Joni ya. Jadi nggak lip sync kayak tadi ya Mas. Iya, Mas Joni kalau ada apa-apa nanti hubungi aja produser kita namanya Ucus di sini. Ya ayo coba gimana coba? Oke. Jadi seperti itu juga guys dari tanggapan Isdalia. Kita juga nggak tahu ya kenapa dia juga tidak boleh nyanyi lagu ini guys. Penyanyi asli aja nggak boleh nyanyiin, ya berarti emang agak lain penciptanya. Nah ini nih kenapa guys ya. Nah benar, aku aja baru tahu penyanyi asli Dahlia karena jarang lihat dia nyanyi. Nah kan ya ujung-ujungnya yang rugi ya benar penciptanya sendiri, karena orang jadi malas kan bawain lagu itu, ribet nih izinnya, entah perentelannya ya kan. Ya udahlah nyari apa pencipta yang gampang aja gitu kan. Jadi gini, kalau untuk pemilihan lagu, jadi kalau Indosiar itu sebenarnya Begini tanggapan Bu Siwi terkait lagu yang dibawakan dengan pencipta lagu. nggak ada masalah untuk ditampilkan di layar lagu siapapun, karena kita itu Indosiar dari zaman dulu membayar namanya LMKN ya, secara rutin dan secara rutin dan mengikuti aturan gitu. Jadi kalau untuk penampilan performance di TV itu nggak ada masalah gitu. Nah nanti tinggal memang kan sekarang ada new media, nah berarti tinggal kalau yang ada kerjasama berarti kita bisa naikkan ke new media, dimana nanti kalau di new media itu ada keuntungan bisa dibagi bersama, itu kan ada hitung-hitungannya semua. Jadi menurut saya malah lebih bagus kalau para pencipta lagu, para publisher, para pemilik lagu itu ayo kerjasama supaya apa, sama-sama diuntungkan gitu. Betul. Saya yakin bahwa keadaan seperti ini Betul, memang guys. ada masa transisi ya, ada masa transisi di mana ada new media, ada macam-macam gitu. Tapi menurut saya ini adalah masa di mana belum ada ketemu titiknya aja. Tadi saya diskusi sama Coach Adibal, betul ya Coach ya. Jadi belum ada titik temu. Saya yakin nanti kalau ada titik temunya yang bagus, maka semuanya akan diuntungkan. Pencipta lagu, penyanyi, kemudian medianya semua nanti akan diuntungkan dari lagu-lagu. Jadi gini kalau untuk Udah clear ya itu ya. Itu udah clear banget sih menurut gue ya guys. Kayu kering saatnya menjadi abu. Baru tahun ini ada DA ada press conference dulu sebelum konser. Tuh dompet kering dengerin. Nah ini dia guys ya, menyuguhkan konsep yang berbeda dari The Academy sebelumnya, fungsi The Coach The Academy 7. Nih jurinya ada Wika Salim, Ria Sugiarto, ada Lesti jadi juri guys, ada Mae Soima, ada Dewi Persik, waduh mantul ini mah, Alfi Sukaisi, ada Iyeth Bustami, terus juga ada hostnya nih, aduh gila ini mah udah pasti ngakak semua ini. Ada Eko Patrio, Rina Nose, Ramzi, Gilang Dirga, Jirayut, Rizky Bilar. Nah coachnya nih Selviama,
Vildan Melili benar ya. Terus ada komen dari Wawan Timlo. Ini Papa Vildan udah jadi coach sekarang, ya ampun. Gue inget banget dulu masih ngeriak dia gitu kan. Selfie juga, Meli juga gitu kan. Kalau dari Lesti udah di atas melambung tinggi guys, tapi akhirnya dia benar-benar orang-orang yang konsisten. Selamat ya buat ini, dan gue berharap anak-anak The Academy lainnya juga bisa mengikuti jejak ini gitu ya, amin ya guys. Tapi seru sih udah dikasih tau kayak gini guys. Fungsi komet fungsinya apa? Iya ya guys, apa ya, Timlo ini dia biasanya ini loh guys, dia perform kan yang lagu-lagu dibikin lucu-lucu gitu, yang satu orang tapi karakternya beda-beda gitu kan. Kok nggak ada Rara ya? Oh iya guys, Rara nggak ada guys. Kenapa nggak ada Irfan dan sama King Nasar? Oh nggak usah nyanyi ya, nggak ada Meli. Oke. Nama seru nih, Rina Runese sama Rizky Bilar sama Gilang Dirga. Kenapa nggak ada Bunda Inul? Oh mungkin nanti ada juri tamu, mungkin ya, ada juri tamu, ada host tamu, ada coach tamu, mungkin kali ya, kalau misalnya nanti sewaktu-waktu memang dibutuhkan kali guys. Nah ini menggebu-gebu kali Bang El. Pancing dikit langsung ya guys, pancing dikit. Meskipun teriak-teriak begitu tapi dia nggak false loh, nadanya tetap nyampe, dipancing dikit langsung nyambung ya. Wanita mana yang menyakiti kamu? Bang El, gue juga berapa kali nonton video-video Bang El sama Rizky Bilar ya guys, kayak yang terbaru tuh dia lagi jalan di mall, padahal Rizky Bilar nggak ada dorong Bang El sama sekali, tapi dia tuh apa sih papa dorong sakit apa, padahal kayak actingnya waduh. Oke guys, jadi itu dia tadi video serba-serbi kumpulan aja terkait juga anak-anak The Academy, anak-anak DA, terus juga mungkin dari kasus Lesti juga ya. Pokoknya kita bakal tetap lanjutin kalau misalnya ada berita-berita terbaru, dan gue berharap sih gue bisa ngikutin ini ya The Academy, karena sebelumnya gue ngikutin gitu ya, zaman-zaman Papa Vildan, Selfie, Hari, Rara, terus juga Meli. Oke, ya Lesti udah pasti gitu kan ya. Itu dia tadi, so mungkin itu aja. Kalau ada salah-salah kata ada video ini gue minta maaf, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.